Kita lanjutkan acara berikutnya. Kita dengarkan mauizah hasanah yang akan disampaikan Ustaz kita begini. Silakan. Allahumma shalli alaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi-taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Buya Kiai Haji Ubaidah Abdul Jalil, dan doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam bertaat, murah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu juga yang sangat kita hormati Abuya Kiai Haji Asmaul Habib, dan akan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam keadaan taat, murah rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Abuya Kiai Haji Jawad Abdul Muqayyid selaku Presiden Prosila, mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam keadaan taat, juga murah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, wabil khusus ada Habib Mustafa, para kiai, para hujat yang sangat banyak sekali di sini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak semua yang saya panggil dan hormat saya kepada sekalian. Wabil khusus Ketua Wazimah ya, Ustaz Kiai Haji Nias Imam, kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah porsi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia itu simpel. Memang Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan kepada kekayaan, harta benda, paras, kedudukan dan jabatan, tapi Allah akan memberikan kebahagiaan kepada setiap relung hati manusia. Karena kalau Allah memberikan kebahagiaan kepada harta benda, tidak semua orang kaya. Kalau Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang punya kedudukan dan jabatan, tidak semua orang punya kedudukan dan jabatan.
Tapi jika Allah memberikan kebahagiaan kepada setiap relung hati, manusia itu semuanya punya hati. Namun tinggal tergantung memanage hatinya. Dia beriman atau tidak. Karena hati yang beriman itu akan menghasilkan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman lalu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya, pasti hidupnya akan bahagia di dunianya dan bahagia pula di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah li kalimatillah pada janji-janji Allah. Dari huwal fawzul azim, yang demikian itu orang yang beriman dan bertakwa itu pasti dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yakni kebahagiaan yang hakiki. Memang orang yang bertakwa itu, ada ungkapan Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, innamat taqwa hiyal ijju wal haram wa hubbuka lid dunya huwa dhulmu wal 'adam. Laisa 'abdun taqiyyin nangis idza sahhat taqwa wa in hada wa ajab. Inna taqwa, sesungguhnya orang yang bertakwa dia wajibul kaum, dia mendapatkan sebuah predikat keluhuran dan kemuliaan. Jadi orang yang bertakwa itu pasti akan dihadapkan Allah akan mulia, tapi pada manusia akan luhur, dia tinggi. Tapi waktu bukan dunia dan kecintaanmu terhadap dunia, huwa dhullu wal 'adamu, akan membentuk sebuah kehinaan dan kepunahan. Dia hina pada dasarnya. Banyak-banyak orang yang mengejar dunia, padahal dunia itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa dalam mencarinya pontang-panting, pergi pagi pulang petang, sampai lupa waktu sholat, yang kan ngaji sholat aja lupa, ditunda-tunda gara-gara kejar-kejar dunia. Sementara akhirat yang tidak ada jaminan, kita abai, santai, sholat baru ada. Setelah ada belum komat, sudah komat baru satu rakaat, masya Allah. Ditunda. Keinginan kita beribu-ribu, tapi sholat semaunya, perintah Allah semaunya. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan? Sumpah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan. Ini karena lejar-lejar punya pada hati ya. Kata Imam Ghazali begitu. Laisa 'abdin taqiyyin naqis. Bagi orang yang bertakwa itu tidak akan ada pernah punya kekurangan. Walaupun dia tidak berlimpah harta benda, tapi dia hidupnya enjoy. Hidupnya santai, gitu. Jadi ada kerinduan mendalam. Ini kerinduan mendalam di tempat saya, tahu ya kalau di sini, di tempat saya ada terlambat azan atau azan, tapi nggak kedengeran bermusik, marah-marah. Kok nggak ada azan sih? Kok nggak ada azan sih? Nah emang kenapa? Kalau speakernya rusak, kalau nggak ada azan, ini nggak apa-apa. Kan gitu ya? Mestinya dia sendiri gak tahu kurang waktu sholat. Orang-orang yang bertakwa itu gak perlu ada
Dulu kan kalau sholat, jangan kan waktu sholat untuk ngumpulin orangnya pukul kentongan, kumpul. Nah sekarang kalau nggak ada kan kita nggak ada waktu sholat. Ini berarti belum ada kerinduan yang mendalam terhadap ibadah kita, belum ada kecintaan terhadap waktu-waktu yang merupakan yang pokok bagi kita. Ini kelemahan kita. Pada dijamin kita sangat takut apabila dia membetulkan meyakini dengan ketakwaan itu. Wah maka wajah dia dijamin rezekinya sekalipun dia sebagai tukang membuang, sebagai tukang bekal atau kerja serabutan ataupun di bangunan, dia pasti akan diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Saya mau bikin koreksi, ada kisah di YouTube Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dia punya istri cantik, istrinya pengen berendam di kolam renang air panas. Mungkin ada yang pernah baca di YouTube. Dibilang begitu, wahai suamiku, aku pengen berendam di air panas. Padahal Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang alim, tapi sangat sederhana. Bukan sangat sederhana, tapi sangat sederhana. Akhirnya dia nabung dapat 7 dirham. Dikumpulin di 7 dirham, ternyata sudah dapat 7 dirham. Dia pergi kolam renang, ternyata kolam renangnya sudah di-booking oleh temannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Akhirnya tidak boleh masuk. Kalau masalah siapa Imam Rafi'nya, apa siapa yang beda. Jadi singkat ceritanya begitu. Istrinya mengaku kepada suaminya, wahai suamiku, engkau katanya orang hebat, orang alim, doamu selalu dijawab, kenapa engkau tak minta kekayaan kepada Allah? Tidak seperti teman-temanmu untuk kolam renang lagi di booking. Oh begitu, ya sudah kalau begitu, ayo ikut aku. Istrinya dibawa ke sumur Jam-Jam, lalu ditimpalah air dari Jam-Jam itu. Satu timba ternyata uang emas semua, 1 ember. Kata Imam Ibnu Hajar, apakah ini cukup? Tidak. Dia timba lagi 1 ember emas tadi. Apakah ini cukup? Tidak. 1 lagi 3 ember emas. Subhanallah. Kata Ibnu Hajar, kalau kamu diberikan pilihan 3 ember emas ini, bawa hidup dengan keluargamu, pergi kamu ke ibumu, tapi berpisah dengan aku. Oh iya, tidak begitu deh. Cukup 1 aja deh. 1 ember saja kita hidup bersama. Tidak, 3-3-nya bawa, tapi itu aku taat. Akhirnya kamu, kalau istri sekarang, pasti mau lah. Laki enggak berbeda-beda ya. Apalagi kita pengen ngomong begitu. Saya dulu belajar sama Abu ya. Tahun 95 saya belajar ngaji, disempurnakan sama Pak Rahman sama Anjar. Ngaji dunia, ngaji tauhid, sama Abu ya ngaji senang tim ini. Tapi ilmunya nggak turun sama saya. Sampai berkahnya dulu sama saya. Apa? Ya, punya istri yang lebih dari 1. Alhamdulillah. Yang berbahagia. Jadi nggak punya. Subhanallah. Ini anugerah dari Allah. Asal jangan nyari. Nabi Ibrahim kan nggak nyari. Anugerah dari Allah. Kan harus dijaga ya. Nah, yang nyari jangan ribet kalau nyari. Ya, nggak ukuran, nggak mampu kita. Ya, kalau ada hadiah boleh diambil. Ya, kalau hadiah. Ya, kalau nyari jangan ribet. Langsung nanti kalau kita, ya. Kalau aku ya mengagumnya, itu aku ya kita koordinasi udah mengkomen. Kecilnya sama saya, bangunnya anaknya subhanallah. Saya tahu banget sejak beliau berjuang di Bagus Salam ya, tahu ya, masya Allah. Ya. Jadi itu kalau istri yang sekarang dapat emas 3 ember, dia tadi bilang boleh beli bayi sesuai nggak apa-apa, masya Allah. Perempuan sekarang apa? Suaminya lagi merantau bekerja, ada sebagai kuli bangunan. 1 minggu diteleponin dari duit. Kata suaminya bilang, mohon maaf saya belum dapat duit. Ya udah kalau belum dapat duit kau sebulan.
Kan gitu ya. Piring kirimannya berapa adanya? Masya Allah. Udah tidak pulang. Aduh saya belum dapat kiriman harus. Udah kirimin aja, tapi abang nggak usah pulang. Ya Allah, Karim sedih banget ya. Punya istri satu dianggurin. Ya Allah. Kan saya bener kan? Luar biasa. Padahal kalau dia bertakwa, insya Allah dia hidupnya akan bahagia, lahir dan batin. Terutama di akhiratnya akan lebih baik. Maka seperti yang bukan terakhir, saya tadi terjun juga dengan Ustaz Haji DKM Ahmad Mansur dan bentuk di YouTube seperti itu. Memang itu sudah disinyali di dalam kitab Ihya. Ya umum di akhir zaman. Karena di akhir zaman itu ibadah jurnal, ibadah yang bodoh. Ulama satu dan ulama-ulamanya pada melanggar. Ya, bahkan melanjutkan hadisnya juga. Memang jangan terlalu percaya kepada itu, bahaya. Jadi jangan engkau menuntut ilmu lirubahu bihi ulama untuk merasa hebat dari ulama-ulama yang ada. Bahaya. Yang sekarang kan masya Allah udah belajar setahun di sini, oh gurunya jangan salah semua. Ya, saya nggak bisa membalas dengan guru itu, masya Allah. Padahal beberapa hari panjang. Ya, itu juga yang paling mengerikan lagi. Lirubahu bihi subah untuk pamer saja terhadap orang-orang itu. Memamerkan bahwa dia sudah perang dari Mesir. Kan betul ya. Belum dari Mesir 3 tahun katanya. Ada jenggot, kurang jenggot, panjang, celana cingkrang. Yang lain salah semua udah. Gurunya dibid'ah-bid'ahkan, disalah-salahin, didoa-doakan. Masya Allah, luar biasa. Yang lebih parah lagi, kata Imam Ghazali itu, bangsa di dalam sumber sabda dinukil oleh Imam Ghazali dan tetapinya seperti itu. Litusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Untuk memalingkan arah manusia pandangannya supaya dia mengatakan kalau aku dia orang yang paling hebat. Nih, gue yang paling hebat dan terkiai yang paling. Masya Allah. Orang yang paling ini bangun fa'ala dan gak bahwa benar. Kepada siapa yang berbuat demikian itu ahli neraka. Hadis yang harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai babak terakhir satu kali saja saya mengucapkan Imam Ibnu Hajar menunjuk pendapat yang dimuat dalam kitab Nasuhul Kitab yang mengatakan tuba liman taraka dunya qabla an tasruka. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggal dunia sementara dunia meninggalkannya. Apa itu? Dipahaminya bagaimana? Orang-orang kaya tanpa sakit meninggal itu lebih hebat daripada orang kaya sakit kekayaannya lebih. Itu menderita. Yang lebih menderita lagi, orang kaya banyak duitnya sakit, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Masya Allah. Sakit tidak. Orang kaya duitnya miliaran, tapi makan nasi nggak boleh banyak-banyak, makan kangkung nggak boleh, makan toke nggak boleh, makan daging nggak boleh. Aku nggak menderita. Makanya kata beliau, sungguh beruntung dia meninggal dunia sebelum dunia meninggalkan. Lalu yang kedua, waman mana qablahu qabla ayyadkhulamu. Sungguh beruntung bagi orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Bagaimana cara memahaminya? Kuburan itu kan sempit dan gelap, dan sesuai amalnya. Maka kirimkanlah lampunya ke masjid, ke madrasah, ya, ke pesantren. Kirimkanlah AC-nya ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, agar nanti kelak di alam kubur kita ada AC-nya, ada lampunya. Karena kita sudah mempersiapkan interiornya. Itu sedekah, hanya akan membuat lebih baik. Yang ketiga, wa'aqarrabahu qabla ayyadkhulamu. Dia tidak terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang
paling indah itu adalah ketika kita telah berjumpa dengan sang pencipta kita dan berjumpa dengan sang idola kita, bagi Rasulullah SAW. Demikianlah kita sampaikan. Semoga kita bermanfaat. Khusus untuk diri saya tidak bermaksud memberi, hanya saya menyampaikan saja. Saya tidak bisa apa-apa, karena hanya lisan saya punya amanah untuk menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.